Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 5 Januari kita dan rombongan Sutratur akan ziarah ke dalam Masjid Nabawi, ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Pagi hari ini Jumat berkah di Madinah Sutra Jepara, ada kegiatan ziarah dalam, yaitu mengunjungi situs-situs sejarah yang berada di dekat Masjid Nabawi. Pertama itu di Thaqifah Bani Sa'idah, melewati dulu ada namanya Museum Asmaul Husna, tapi kita akan berlanjut ke Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Umamah. Kemudian lanjut ke Makam Baqi. Setelah itu sudah selesai. Kita mengitari Masjidin Nabawi. Itu kegiatan di pagi hari ini, Jumat berkah di Madinah, tanggal 5 Januari 2024. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini kita niatkan mengamalkan Al-Quran, di mana salah satunya adalah wakulan naqussu min amba'i rusul lima nuthabbitu bihi fuadak. Jadi selalu Al-Quran itu menceritakan, akan mengisahkan tentang cerita nabinya atau cerita orang soleh. Nah, pagi ini kita itu dalam arti menapak tilas, salah satunya adalah tempat bersejarah yang namanya Thaqifah Bani Sa'idah. Tempatnya ini nih, alhamdulillah jenengan masih bisa kesini, masih bisa melihat. Nggak tahu 3 bulan lagi mungkin rata. Apa sih Thaqifah Bani Sa'idah? Thaqifah itu pernah saya lihat itu artinya serambi, rumah itu loh, teras. Ustadz kalau kosakata. Thaqifah niku teras. Nah, Sa'idah itu Bani Sa'idah. Jadi satu rumah, terasnya rumah dari Bani Sa'idah. Apa itu? Yaitu tempat pertemuannya orang elit asli Madinah. Itu biasa kumpulnya di sini. Kalau ada mas saja itu kumpulnya di sini yang serius ya. Kemudian kenapa ini menjadi terkenal sampai kita pun berkunjung? Karena di sini ada yang namanya pergantian dari wafat pindah kepada khalifah. Nah, awalnya itu di sini. Kita tahu bahwa Rasulullah itu setelah Haji Wada 80 hari beliau meninggal. Beliau intikal ila rafi'il a'la, beliau meninggal. Nah, 14 hari sebelum hari meninggal itu beliau itu sakit. Dan kita tahu bahwa beliau itu meninggalnya di hari Senin. Syawal di waktu duha. Beliau wafat ya di hari Senin itu. Nah, sampai baru beliau wafat, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah kumpul di sini. Salah satunya adalah sebagai ketuanya yaitu Sa'ad bin Ubadah. Itu ketuanya dari orang Madinah Bani Sa'id. Kalau kita kan biasanya yang paling disepuhkan adalah Sinten Koten nggih. Yang paling dihormati berarti kan artinya yang paling di depan kan berarti Mas Jalan misalnya dalam pun atau Pak Ruri kan Koten nggih. Sama di sini juga. Nah, siapa Sa'ad bin Ubadah? Beliau itu salah satu dari 3 orang yang ketika perang Uhud, mau perang Uhud itu beliau yang selalu menjaga pintunya rumah Rasulullah. Jadi 3.000 pasukan datang dari mana? Mekah, datang ke Madinah. Ya, kemudian mata-mata Rasulullah menyampaikan bahwa akan ada serangan sekian. Itu rumah Rasulullah dikawal ketat oleh 3 orang ini, yaitu bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin. Nah, 3 orang itu yang menjaga betul ketat pintu Rasulullah. Nah,
dan beliau ternyata adalah orang mati di Madinah. Nah, ketika di sini orang Madinah udah, karena Rasulullah sudah meninggal, maka kita perlu mengangkat pemimpin. Engkau yang memang orang pribumi sini Madinah, engkau lah wahai Sa'ad bin Ubadah untuk jadi siapa? Pemimpin khalifah. Nah, ketika itu didengar oleh orang Muhajirin, maka datanglah orang-orang Muhajirin, salah satunya sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, datang ke sini menceritakan bahwa yang paling berhak adalah kami orang Muhajirin, orang Mekah, karena kami Islamnya lebih dulu. Ada lagi kubu yang ketiga, yaitu dari anti Rasulullah yang diwakili oleh sahabat Ali. Nah, ini dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa pertama kali terjadi perbedaan pendapat atau perdebatan setelah Rasulullah adalah tentang pengangkatan siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Singkat cerita saja, ya sampai lumayan, ternyata dialihkan kepada orang Muhajirin. Nah, orang Muhajirin ini yang tadi ngotot-ngotot itu sahabat Umar yang diangkat, udah engkau saja yang menjadi pemimpin. Tapi walaupun tadi ngotot-ngotot, ketika ditunjuk ternyata sahabat Umar nggak mau. Nah, singkat cerita diangkatlah sahabat Abu Bakar. Nah, alasannya adalah bahwa ketika Rasulullah sedang sakit yang serius, itu sahabat Abu Bakar yang dipercaya untuk mengimami sholat. Artinya apa? Ketika sahabat Abu Bakar sudah Allah Akbar mendengar ada Rasulullah ikut makmum, beliau mundur. Nah, ini dalam hal kajian akhlak itu muncul namanya takdimul adab ya ketimbang taat. Jadi mendahulukan adab ketimbang taat. Contoh saya ini misalnya wonten simbah niki, kata simbah lewat aja depan, nggak apa-apa gitu kan. Kalau saya taat berarti lewatnya depan, tapi karena saya mendahulukan adab lewatnya nah begitu. Mungkin dulu saya Nah, sahabat Abu Bakar demikian, diserahkan untuk mengimami, ketika ada Rasulullah malah beliau mundur. Nah, dari sini ketika ada perdebatan di sini, jangan kata urusan dunia yaitu menjadi khalifah, Rasulullah dalam urusan akhirat saja menyerahkan kepada sahabat Abu Bakar. Maka di sini yang diangkat adalah sahabat Abu Bakar. Tetapi garis bawah adalah hanya mengganti dari sisi kepemimpinan, bukan dari sisi kenabian. Itu ada sejarah gitu, bikin catatan, mengganti dari sisi kepemimpinan, bukan dari sisi kenabian. Karena ada seperti ini, maka proses pemakaman Rasulullah mundur sampai 3 hari. Senin, Selasa, Rabu baru Rasulullah dimakamkan. Makam Rasulullah di mana? Di dalam Masjid Nabawi. Di atasnya ada apa? Khubbatul Khadra, kubah hijau. Kita kalau di Mekah memandang daripada Ka'bah, maka 20% dosa kecil kita akan rontok. Tapi di Madinah kita melihat Khubbatul Khadra, kubah Rasulullah yang hijau itu, maka pun sama 20% dari dosa kita akan rontok. Di sana ada tempat yang mustajab namanya multazam, di sini juga ada namanya Raudhah. Nah, nanti malam ini mulai ibu-ibu jam 9 itu ke Raudhah. Tapi mohon maaf kita bagi 2. Ada yang 20, ada yang 20, ada yang 6, kan ibu-ibu 26. Iya. Nah, nanti ada yang 6, ada yang 20. Saya masih menunggu siapa saja yang nanti 6, siapa saja yang 20. Dan itu 2 malam. Malam ini sama malam berikutnya. Dan itu harus sesuai datanya. Oke. Siap-siap gimana Bu ya? Masuk kemana? Ke surga. Ya. Itu saja dulu, singkat saja karena saya sudah setelah tadi kita jalan-jalan di Thaqifah Bani Sa'idah, satu tempat yang bersejarah
tentang proses kepemimpinan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, di depan kita ada beberapa masjid. Ada di antaranya Masjid Sayyidina Ali, kemudian Masjid Ghamamah. Ya, pemirsa, di hadapan kita ini adalah masjid daripada Sayyidina Ali. Ada satu kebiasaan, jika ada satu tempat bersejarah, maka tempat itu akan dibangunkan sebuah masjid. Dan kita bisa lihat di hadapan kita, ini di hadapan kita persis adalah Masjid Sayyidina Ali. Artinya adalah bahwa masjid ini dulunya adalah merupakan dalam daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah yang kemudian dibangun masjid. Dan di sebelah sana, di sebelah sana itu adalah masjid daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu di sebelah kirinya lagi ada cungkup, itu adalah Masjid Ghamamah yang kemungkinan nanti kita akan ke sana nggih. Kita lihat saja perjalanan kita untuk keliling-keliling tempat-tempat bersejarah di kawasan Masjid Nabawi. Ini adalah teman-teman daripada tur Sutratur, jamaah Sutratur. Ini wonten Pak Yai Sururi, kemudian Pak Ustadz Jalal. Mantap. Kanan kita ini adalah Masjid Ghamamah. Masjid Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalau ini Masjid Sayyidina Ali. Ini Masjid Sayyidina Ali, yang sebelah sana Masjid Sayyidina Abu Bakar. Yang di depan kita persis adalah Masjid Ghamamah. Ghamamah niku mendung nggih maknane. Masjid Ghamamah. Ada beberapa kisah mengenai Masjid Ghamamah ini. Di antaranya adalah dulu ketika Rasulullah SAW musim kemarau, beliau seringkali sholat istisqa di tempat ini. Yang kemudian tempat ini dibangun masjid dengan nama Masjid Ghamamah. Seperti itu. Ini adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar yang dulunya adalah dalam daripada Sayyidina Abu Bakar. Bersama dengan jamaah Sutratur Jepara berziarah ke Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa kita? Di mana kita? Sutratur Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tempat yang istimewa. Pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah,
Masjid-masjid ini memiliki keistimewaan tersendiri. Di Masjidin Nabawi ada satu tempat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diistimewakan dan diberikan tempat mustajabah, yakni Raudhah. Raudhah ini adalah merupakan satu tempat mustajab di mana doa-doa kita insya Allah tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah Raudhah itu? Raudhah itu ada di Qubbatul Hadra, tepat di hadapan kita. Adalah kubah Rasulullah SAW di sebelah atau di samping daripada makam Rasulullah SAW. Itu adalah Qubbatul Hadra, Raudhah, tempat di mana doa-doa kita tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita insya Allah semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemirsa tempat makam Rasulullah jangan nganu ya pimpin doa ya. Tempat di mana Raudhah, tempat yang mustajabah, dan di Makkatul Mukarramah ada Ka'bah yang menjadi tempat doa yang mustajabah. Tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doanya. Oleh karena itulah semoga teman-teman sekalian yang menonton video ini diberikan kesempatan untuk bisa ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, ke Masjidin Nabawi dan ke Masjidil Haram. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Afatan yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami.